of this class, lead your friend to pray first. Okay? Oke. Arif, please. Berdoa dimulai. Okay, students, before we are going to learn our material, to continue our material, I will check your attendance. Alright. Okay, ngecek dulu ya kehadirannya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Wah, 10 orang. Is there any information about them? Yeah, some of them was sick. And then, how about the other? And few of them are not attending because laziness. Okay, the permission maybe there is something on there. Okay, good. So today there are 10 students exam. Let's pray for them. Ya, kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh. Ya, yang punya kepentingan semoga dilancarkan. Baiklah, hari ini kita akan mulai belajar bahasa Inggris yaitu. Tapi sebelumnya, mari kita buat dulu kesepakatan belajarnya ya. Siap. Kesepakatan belajar untuk hari ini di pelajaran bahasa Inggris. Kira-kira apa kesepakatan? Silakan kalian yang buat nanti Ibu. Oke, Arif, bagaimana? Untuk yang pertama Ibu, jadi tidak ada yang membuka elektronik selain diizinkan oleh Ibu. Bagus ya. Don't touch your gadget. While we are teaching learning proses, ketika kita belajar tidak boleh ada yang membuka HP kecuali tadi kata Arif kalau sudah ada instruksi dari Ibu. Okay, good. Next, maybe the other about our rules today. Kesepakatan kita yang lain apa? Najwa. Apa yang lainnya ada yang bisa membuat kesepakatan belajarnya? Boleh, Lizzy? Good, that's right. Jadi apa katanya mendengarkan? Listen when the teacher say, when the teacher explain the material. Dengarkan ya ketika guru berbicara atau sedang menerangkan. Good, thank you Lizzy and Arif. Is there any? Is there any? What the other our rules today? Apa kesepakatan boleh? Yes. Berada di kelas sebelum 5 menit dimulai. Berada di kelas sebelum pelajaran dimulai dan alhamdulillah thank you. Ya, kamu sudah berada di kelas sebelum pelajaran dimulai, semuanya sudah siap untuk belajar. Good, thank you. What the other? Terus udah berapa tuh? Berapa poin? 3 ya. Dan yang terakhir mungkin apa? Be active in the teaching learning process. Coba aktif ya. Boleh yang mau berbicara, mau yang bertanya silakan. Be active when the teaching learning process, ketika pembelajaran sedang berjalan. Dan my motivation for you is, motivasi kepada kalian dari Ibu yaitu do your best ya. Kerjakan sebaik mungkin yang kamu bisa, yang terbaik buat kamu ya. Oke. Berarti itu ya, kita di hari ini mempunyai berapa? How many are there? Our rules? 4 points. 5? 5? Ya, tadi. Dan touch the gadget. And then what else? Tadi apa tadi itu? Listen to the teacher says. And then the third one is 5 minutes before studying you are in the class. Harus sudah ada di kelas. Bagus, semuanya sudah. Yang keempat tadi apa? Be active gitu dari Ibu ya, motivasi untuk kalian be active.
lakukan yang terbaik ya untuk hari ini supaya nanti ada kesadarannya, ada kebermaknaannya. Oke. Baiklah, untuk hari ini look at on the slide. Apa itu? Descriptive text. Do you still remember what is our material last week? Yeah. What is the material last week? Apa materi kita yang minggu yang lalu? Minggu yang lalu itu Ini, ya. Minggu yang lalu, we still talk about this material, ya kan? Iya kan? Minggu yang lalu memang kita masih tentang descriptive text, tetapi kita fokusnya kemarin ke apa? Ke simple present tense, sudah ke language feature-nya. Nah, sekarang we are going to discuss still about descriptive text. Oke, sebelumnya Ibu akan memberikan dulu apa sih tujuan dari materi kita hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah nih, mampu menggunakan pemahaman dalam menganalisis informasi spesifik dari teks deskriptif tentang tempat wisata dengan benar. Berarti, can you get the differences between our material last week? Apa sih bedanya dengan materi kita di minggu yang lalu? Kalau minggu yang lalu kan kita tuh berbicaranya kan kemarin itu tentang ini ya, apa namanya, simple present tense gitu kan. Dan fiturnya. Kalau sekarang itu descriptive text-nya masih sama, cuman kita itu berbicara tentang tempat wisata. Iya, good, that's right. And as we know that descriptive text is, what is the purpose of descriptive text? Do you still remember? To describe someone, something, and place. Jadi ternyata dalam deskriptif itu ada 3 poin, ya. To describe someone, something, someone itu person, ya, people, seperti yang sudah kita lakukan di minggu yang lalu, and then describe something, benda. Kemudian the last one is describe place, some place atau place, ya. Nah, ternyata ada 3. Oke. Dari ketiga ini berarti kita sudah satu tuh, sudah kita pelajari, yaitu yang describe people. Nah, actually, do you notice the function? Apa sih ya manfaatnya kita belajar tentang deskriptif itu dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kita, ya, boleh Arif lagi. Ya. Jadi tes deskripsi itu apa ya? Tujuannya itu dapat menjelaskan sesuatu gitu, menjelaskan tentang kayak misalnya ciri-ciri suatu benda gitu, atau ciri-ciri orang lain, atau ciri-ciri suatu tempat. Betul sekali, that's good. Thank you Arif. But ya, apa sih tujuannya kita belajar bahasa apa tuh tentang descriptive text disambungkan dengan kehidupan sehari-hari? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Yaitu apa? Kita bisa menggambarkan. Jadi buat si pembaca misalnya, ketika kita membuat teks deskriptif nih, ada seseorang yang mungkin tidak tahu tempat itu, atau mungkin tidak tahu orang itu. Tetapi ketika kita gambarkan, we describe about the people that, ya, Hidayat misalnya, he has a curly hair, gitu kan? Oh, terbayang Hidayat itu yang rambutnya keriting atau berombak, gitu kan? Jadi seolah-olah si pembaca itu merasa they can feel, they can see, they can describe. Yang belum tahu juga dapat merasakan, they can feel, akan dapat merasakan, they can see. Kita misalnya sekarang nih mau tentang describe about place. Walaupun belum ke Taj Mahal, tetapi kan ketika kita membaca teksnya, oh iya ya, kita jadi tahu, bisa melihat gitu, bisa tergambarkan. Jadi seolah-olah kita melihatnya, seolah-olah kita tahu. Jadi itulah the function of the descriptive text kalau kita sambungkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita apa tadi? Bisa membayangkan, imagine, we can feel, we can see, ya kan? Bisa kita rasakan, bisa kita lihat, walaupun kita belum ke sana, ya. Walaupun kita belum tahu orangnya kayak gimana, tapi kita bisa tergambarkan dengan adanya apa tuh teks deskriptif.
Oke, nah inilah ya tujuannya ternyata dengan pemahaman kalian nanti bisa menganalisis informasi spesifik dalam teks descriptive about place. Ya, next. Nah, look at this picture. Okay, students, have you ever visited there? Have you ever? Have you? Yes. Yes? Yes, I have. Okay, you. Yes, I have visited the third place on the board, and Uh-huh. I visited the Borobudur Temple Uh-huh. in 2018, I think. 2018, when you were in When junior when I were in elementary school. Yes. Oke, iya katanya Ari pernah ke sana. Yaitu yang ketiga tuh ya, gambar yang ketiga yaitu Borobudur ketika dia di berarti usia. How old are you? How old were you when elementary school? I'm 8 years old, I think. 8 8 years old, yeah. 8 years old ketika usia 8 tahun. How about the other? Have you ever visited there? Yes. Yes. When? How about you? When? Jackie? 2000? 2017. Iya. Okay. Wah. You have visited there twice. Berarti Jackie sudah 2 kali ke sana. Twice di tahun segini dan tahun segitu. 2017 and 2019. Wow. Okay. Born in Oh. You understand? yeah. He said that his grandfather was born there. Lahir di sana orang Jawa ya ternyata yakin. Oke, lanjut, thank you. Is there any? But the girls, have you ever visited there? Yang perempuannya pernah ke sana? Pernah? Pernahkah ke sana? Pernah ya? Kapan? Kapan? Oh, ketika junior high school. When she was in junior high school, ketika dia di SMP pernah katanya ya. Study tour ya? Kalian pernah study tour? Okay, yeah. Good. Yeah. Next, huh? What? 3 times. Wow. 3 times. Junior high school, when in the elementary school. Okay, yes, good. Jadi tidak asing bagi Arif ya untuk ke Borobudur. Okay, next. Nah, who can answer my question? Next question is, can you mention the name of the place and where is it located? Orthodox Mahal in India. The first picture is Taj Taj Mahal in India, and how about the second picture? Opera House. Opera House in Sydney, Australia, and then the third is Borobudur Temple. Where is it located? In Magelang, Central Java atau Jawa Tengah. Baik. Nah, sekarang next question, ya. What is the destination that you ever visited? Tempat mana saja, tempat wisata mana yang sudah kamu kunjungi? Dari belakang dulu. Bebas, mau have you ever visited to the destination? Museum Dirgantara. Good. How about you? Pernah healing? Suka healing ya? Di Prambanan. Good. Candi Prambanan. And you? Besides Borobudur Temple, Uh-huh. I visited Prambanan Temple when I was in junior high school. Uh-huh. I think it was 8th grade, I think, in 2023. Okay. What the other place? Maybe you have
the other place, the destination? I guess I have visited Bali. Bali, oh Bali, okay, good. Is there any? I don't think so. Okay, how about you? Okay, Borobudur Temple and you? Have you ever? Pernah piknik keluarga kah? Ataukah dengan yang lain ya? Dengan teman kemana? Taman Safari Bogor, and you? Pangandaran yang dekat-dekat aja deh, Bu. Oke, ya yang dekat-dekat aja. Kemana? Batu Karas, masih di West Java. And you? Pilihnya pernah kemana aja? Lupa Jakarta. Oke, next. And how about this? Right? Ya. Taman Safari Bogor, and then Lembang, and then Yogyakarta, dan di Borobudur. Iya. Who ever go to abroad? Abroad. Siapa yang pernah pergi ke luar negeri? No, we have to. Kita tuh umroh di mimpi kan. Iya, baiklah, mungkin dia nanti insya-Allah ya. Oke, next. Nah, yang terakhir coba ya. What is tourist destination do you really want to visit? Tempat wisata mana yang ingin sekali kalian kunjungi? Disneyland. Maka Jepang, Cina, kayaknya perempuan apa? Berarti kalian punya mimpi, punya harapan untuk pergi ke sana ya, diberangkat, semuanya bisa pergi ke sana. Tadi banyak ya, ada yang rata-rata ke luar negeri sih, yaitu tadi New York, USA, Japan, ada Italy, Paris, Jerman, Korea. Iya, pemerintahan loh. Ya, ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Look at this video, ya. And then I will give you the pay attention carefully, ya, pay attention carefully. Lihat dengan baik. Nanti ibu akan memberikan pertanyaan berdasarkan video ini. Oke. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 17.000 pulau dan memiliki keindahan alam yang luar biasa, hutan hujan tropis, pegunungan yang mempesona, pantai berpasir putih dan laut yang biru menjadi tuan rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna yang unik. Indonesia juga memiliki budaya dan tradisi yang kaya dan beragam, dengan lebih dari 700 bahasa dan dialek yang berbeda. Kota-kota besar seperti Jakarta memiliki kehidupan malam yang hidup dan berwarna. Sementara daerah pedesaan mempertahankan tradisi mereka yang suci. Indonesia juga memiliki lebih dari 130 tempat asing, membuatnya menjadi tujuan yang menakjubkan bagi para pecinta alam. Pulau Dewata terkenal karena pantainya yang indah dan budayanya yang spiritual, dengan bumi dan dewa yang indah dan diperhatikan oleh masyarakat setempat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, seperti Pulau Sulawesi yang memiliki tarian tradisional Toraja dan arsitektur rumah adat yang indah, atau Pulau Papua yang memiliki pegunungan tinggi dan lembah yang hijau, serta komunitas suku asli yang masih mempertahankan budayanya. Indonesia juga memiliki kota tua yang sangat indah, seperti kota Yogyakarta dan kota Solo, yang memiliki sejarah dan arsitektur yang kaya. Tak hanya itu, Indonesia juga memiliki air terjun yang indah dan air terjun tertinggi di dunia, yakni air terjun tinggi Tumpak Sewu di Pulau Jawa. Keindahan
Okay, pay attention please. Yeah, from this text, can you find the unfamiliar words? Apakah kalian menemukan kata-kata yang sulit? Kata-kata yang sulit coba. Boleh dituliskan misalnya kata-kata yang sulit yang mungkin kalian tidak dimengerti artinya ditulis. Ditandai ya. Ya. Find out the unfamiliar words. Temukan kata-kata yang mungkin kalian tidak, bukan kata-kata sehari-hari ya, yang kalian tidak mengerti. Ya. Oke, lihat semuanya. Nah, sekarang lihat artinya tadi apa? The bank of the beach. Di grup, ya, from group 1, they find the unfamiliar words, yaitu what line? What line? Di baris keberapa? Ya, look at, all of you look at the text 1. Di teks 1 katanya Arif menemukan kata yang tidak dimengerti yaitu di baris ke berapa Arif? Fifth. 1, 2, 3, 4, 5. Text 1. Text 1. Oh yeah. Yeah, look at a big stone on the bank of beach called Waterloo is unique. Okay, let's find the meaning. Ayo kita sama-sama berdiskusi untuk menemukan apa arti dari the bank of the beach. The bank of the beach. Ya. Boleh kalian menggunakan. Please use your gadget if you want to know about the meaning. Yeah. Have you find the meaning? Sudah menemukan artinya? Bank of the beach. Di tepi pantai the bank of the beach, di tepi barat pantai itu ya. Ya Arif, berarti oke, tadi Arif sudah menemukan the unfamiliar word, kata yang tidak dimengerti. Tapi selanjutnya kelompok 2 sudah menemukan artinya, katanya tepi pantai. Iya, di tepi pantai. Oke, the other group. Have you find the unfamiliar words? Menemukan kata yang sulit? Yang lainnya, kelompok lain? Apa yang tidak terlalunya? Oke. Menemukan lagi kata yang sulit enggak? Kelompok 3. Okay, have you find out about the unfamiliar words? Oh, Sarojis, Sarojis. Dari mana aja kamu? Sudah lagi. Dari kelas. Ajis, Ajis. Please. Jadi ini kayak lagi ya, belajar shopping gitu. Jadi kelompok 1 berkunjung ke kelompok 2, kelompok 2 berkunjung ke kelompok 3. Perwakilannya saja 2 orang. Ayo. Kelompok 1 ini, sini. 2 orang. 2 orang. Ke sini. Yang ini silakan. Siapa?
kan jawaban temannya nanti dipresentasikan ya, hasil observasinya. Ya. Ya. Semuanya tentang jawabannya of your observation. Okay? Let's begin. Let's start from group 1. Okay. Ya, semuanya perhatikan ya. Akan mempresentasikan hasil observasinya dari kelompok lain. Silent please. In the middle of the class, please, in the middle of the class. Okay, pay attention. Remember to our rules. Ingat pada kesepakatan belajar kita tadi? Ya. Good morning, Miss and Sorry. friends. Now we want to presentation about our observation. Next one, identification. The name of the place is Speak louder, please. Najwa. Identification. The name of the place is Watulula Beach. The location is on East Java. Description. Paragraph 1 is only 3 to 22 kilometers to the zone of the bird. Addition. The location in Sidoarjo village, Ambulu Regency. There is specialty about the beach, which is different from any other beach in Java Island. Okay, and for paragraph 2 and 3, a big stone on the beach called what? Okay, look at number 2 and 3. Okay, all of you look at the number 2 and 3. It takes 1. For the paragraph 2 and 3, a big stone on the beach is called Watu Ula. It's unique because Ula in Japanese means snake. It's taken from the stone line that line, let's say, and Sandy Beach is around 2 kilometers long. Okay, good. The purpose of the text is to describe Watulula Beach, and the activities we can do is we can camping ground and enjoy a seafood barbecue in Watulula special menu. Wait a minute, please. Activities that we can do in that place. Aktivitas apa yang bisa kita lakukan? The first is Camping in carefree. Okay. The second one. Eating. And then the third. That is there any? Carefree and then eating. enjoy the view. Enjoying the beautiful view. Yeah, okay. Next. And then facilities which are provided. Look at number 5. Facilities which are provided. Fasilitas apa yang disediakan di sana? Correct? Alright, and then the facilities which are provided in what is that? Watu Ula Beach are number 1 is fishing boats. Yeah, Number good. 2 is local cafes. And number 3 is camping ground. And then Can you repeat
facilities is The first facilities is fishing boat. And the second facilities, local cafes. local cafe. And then the last one is The last one camping is ground. camping ground. Okay, good. And the last one, the last number is, do you know it is spesial karakteristik? Karakteristik khusus keunikannya apa tempat itu ya? Oke. For Watu Beach, there's one special characteristic for tourists which they can see is in Watu Beach there are stone line that's lining like snake. So that's the reason why the beach is called Watu Ulo, because in Japanese ulo means snake. Oh yeah. And you find out, you can analyze it that why it's called Watu Ulo, because it is the name of the snake. Ya, nama dari ular ternyata ya. Nanti kamu sudah bisa tuh menemukan dengan menganalisis teks ini bisa menemukan sesuatu yang unik, spesial, spesifik detail about the information. Good. Is there any? Masih ada kah? I think that's enough for the observation that we have observed from this text. Hmm? Yeah, that's enough. Thank you from the first group. Please. Thank you, Lizzie, Arif, and Najwa. Please. Is there any? Masih ada lagi yang mau menjelaskan hasil observasinya? Oh, ya. Oh, itu Zaki, silakan. Oh, boleh. Ya. Oke, untuk lanjut ke teks 2 ya. Oleh kelompok berapa ini? Kelompok ya. Silakan. Sepan. Dan. Silakan siapa yang mau ke depannya? Silakan presentasikan hasil observasi. Berdua boleh, bertiga boleh. Silakan. Yo, cepat. Ya, silakan. Ya, Mimi. Masih masih. Ya, Mimi. Aditya. Aditya sama siapa? Belajar, ya, silakan. Belajar, belajar. Oke. Pay attention. Group 7 will present the result of the observation. Okay. Akan menyajikan hasil. Untuk teks 2 ya. Sekarang lihat untuk teks 2. Balik. Hi everyone. Jadi kita di depan akan mempresentasikan hasil observasi kami dari kelompok lain. Next to identification. The name of the place is Papuma Beach. The name of the place is Papuma Beach. Okay. And the location in the district of Ambulu and Luhan, Jember, East Java Island. Ada di mana lokasinya? Java Di Jember, Java Island. Baik. And description in paragraph 1, Papuma Beach. The name of the Papuma is referring to Pantai Marikan of Point Sandy Beach. And then purpose of the text, describe about Papuma Beach. Describe about Papuma Beach. Tujuannya dari teks itu ada describe. Oke. Next. Next we Number 4 activities we can do. sunbathing. Sunbathing. You know what is sunbathing? Berjemur. Berjemur di sunbathing. Good. Next. Number 5. Number 5. Facilities which are provided.
fasilitas yang disediakan di sana. Transportation and restaurant. Transportation and restaurant. Okay. Number 6, spesial karakteristik keunikannya yang khusus di tempat itu apa? Vision is natural and expected. Ya, yaitu apa? Pemandangan alamnya natural scenery. Ya, yaitu tentang pemandangan alamnya yang begitu indah dengan banyak itu ya, banyak binatang langka di sana. Ya, oke, thank you. Untuk silakan closing. Maybe enough for my observation in text 2. Ya. I'm sorry because if we had a mistake. Thank you for everyone. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Thank you. Ya. Oke. Alhamdulillah. Dari awal sampai akhir, sampai kamu bisa menemukan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, kalian bisa menganalisa sebuah teks dengan menemukan spesifik detail information. Ya, jadi sudah jelas. Ibu tutup ya, Ibu simpulkan bahwa apa? Kita sudah belajar tentang deskriptif yang part 2. Part 1-nya kemarin sudah describe about person. And the second one di hari ini kita sudah belajar tentang describing place. And once more, berarti satu lagi kita akan belajar tentang describe something in the next meeting, di pertemuan kita di berikutnya. Ya. Any question? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Artinya ketika apa? Ketika melihat banyaknya ya tempat wisata ternyata banyak di Indonesia, bukan hanya 10 saja sih. Ya baiklah, alhamdulillah karena time is over, ya time is over.